Halo semuanya, selamat datang di LLV Podcast bersama gue Clementine dan teman gue Vanessa. Kali ini kita akan bahas topik yang bertema orang tua, WhatsApp, dan hoax. Vanessa. Iya ya. Hai, Apa kabar? balik lagi nih kita. Iya, apa kabar? Baik. Kok template lu gitu ya? Apa kabar? Iya, kan aku harus Gitu doang. menanyakan apakah partnerku ini dalam keadaan baik-baik saja atau tidak. Kan Oh lagi iya, pandemi benar. nih. Aku takut partner aku kenapa-napa nanti aku nggak dibayar lagi untuk bikin podcast. Oh, Walaupun sebenarnya wow. emang sebenarnya nggak ada bayaran sih, hashtag Nggak- kode gitu iya. aja sih. Iya benar. Jadi hari ini kita akan ngebahas apa nih, Clementine? Clementine akan membahas bersama Vanessa, Wah, pengulangan, membahas. Agak boros ya. Oh ya, maaf ya. Maaf semua. Ayo satu-satu ulang. Kita tuh akan ngebahas tentang korelasi antara orang tua, hoax, dan sharing WhatsApp. Kayak pernah denger gak sih lo? Yang kayak gini-gini kayak udah makanan sehari-hari anak muda gak sih? Bener. Apalagi kayak kakak sini nih, kata teman mama nih di WhatsApp. Iya, mama kata dapet. temen mama, Iya. kata temen papa, Iya, kata di bude grup- ini, kata pak de Di grup itu. nggak sih? Di grup keluarga, di grup alumni, grup pengajian, grup bla 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 gitu nggak sih? Gua rasa nih ya, grup keluarga itu adalah sarangnya. Apa? Penyamun? Bukan. Bukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak, coy ya. Jangan gitu coy ya. Apa sarangnya penebar hoax gitu. Penebar-penebar info-info yang gak jebo, yang gak make sense gitu. Kenapa bisa bilang gitu? Lo pernah ngalamin orang tua lo dapat hoax atau Info berita-berita gak gak jelas benar dari gitu. WA? Pernah. Kenapa tuh? Anjir. Gue kalau misalnya nginget itu ya, gue Iya. inget itu nih, Mm-mm. kayak aduh, kayak bapak emak gue kenapa begini ya? Emang apa? Berita apa yang didapetin? Kan kebetulan gue ikutan juga nih di WhatsApp grup keluarga bokap sama nyokap gue gitu, bapak emak gue gitu kan, gue jadi Oh, berarti adminnya lo mereka. lo bukan anak ini ya, adopsi ya? Ya bukan Anak dong. asli, Aduh karena ya lo lo coy masuk- ya. Karena lo masuk ke grup keluarga. Oke, baik. Terus. Nah bude sama pak D, kayak tante sama om gue, itu tuh pernah tuh kayak share atau forward sebuah berita, kayak sebuah info macem-macem yang kalau kita lihat lagi nih, kalau misalnya kita baca nih terus kita klik nih si infonya ini nih, kayak nggak make sense. Gak make Nih, sense itu gimana? Nih contoh nih ya, misalnya nih yang paling terkini aja nih, yang paling recent, kayak masalah COVID-19. Ada aja tuh bahasannya. Apa? Kenapa Kayak COVID-19 banyak bisa dihilangkan dengan menaburkan Dengan- pasir kucing gitu? Menaburkan garam di halaman. Apa itu? Kayak pokoknya antara berita itu sama antar nih perbincangan mak bapak kita sama bude pak de kita tuh, pokoknya ujung-ujungnya kayak gak bisa diterima nalar manusia manapun. Oh, jadi kayak lebih ke lebih ada mengandung unsur imajinatif gitu ya? Iya, imajinatif yang tidak terkontrol, Berarti aka halu. iya, jadi imajinasinya liar tuh yang bikin berita ya. Tapi gue juga pernah sih Tin, jadi kayak gue ini terjadi di nyokap gue sih. Jadi nyokap ya biasa lah, ibu-ibu kan Iya, ada ibu-ibu grup kan, alumni, pasti grup rumpi gitu iya lah, benar, alumni. pokoknya banyak dah grupnya itu. Nah itu jadi ada suatu ketika dia bilang, kakak ini ada loh. Jadi untuk penangkal COVID adalah caranya kita dengan memakan bawang dan atau menaruh bawang di pojok-pojok ruangan. Apa tuh coy? Dia ingin membuat badan gue bau bawang. Gue rasa yang ada bukan tuh COVID kabur, orang-orang dekat gue juga kabur. Iya, bawa bawang. Iya, kayak gimana Tapi sih? iya bener. Bener-bener gue dapet tuh siarannya tuh Nah, dari lo mak juga bapak dapat. gue. Nah, itu berarti udah tersebar tuh udah antar provinsi, antar kota, antar provinsi. Udah meluas Ya kan? Iya, lagi maksud gue make sense-nya di mana itu bawang gue taruh di pojok meja yang di pojok ruangan yang ada ruangan gue bau bawang. Orang mah di mana-mana jualan diffuser bau bunga, bau oud, bau apa ke yang enak. Ini bau enak-enak. bawang, Kak. Mohon maaf, gimana tuh? Dan sampai bahkan gue udah punya berita yang persis kayak lo itu, tapi tuh ditaruhnya tuh di pergelangan tangan, jadi di nadi gitu. Dan lo tau gak sih, itu tuh sebenarnya bahaya. Kalau bawang kayak bawang, ini bawang putih nih ya, gue kalau gue dapat siarannya adalah bawang putih yang ditaruh di pergelangan tangan, terus diisolasi supaya isolasi mandiri.
Jadi bawangnya disolatif. Oh, Jadi bawangnya solatif. disolatif gitu terus didiemin kayak semalaman. Itu tuh si bawang putih itu mengandung kayak dia bisa bikin si kulit lo itu terbakar sebenarnya. Oh, karena Vanessa. panas. Karena Iya, kan benar, panas. benar. Dan itu tuh kebakarnya tuh kayak kebakar lidah api gitu loh. Jadi tuh gue setuju. bikin bahaya banget kan. Iya ya, gue setuju akan adanya bawang tersebut karena dulu kan gue pernah jualan cumi nih. Halo guys, aku jualan cumi, Halo, cumi asin. Cumi dan- mantul betul. yang Dan legenda aku- itu. Ini aku numpang promosi ya, walaupun sebenarnya udah tutup juga. Walaupun Terus, akan di-cut. Iya, jadi pas aku menjual cumi itu aku membuat bumbu dan bumbunya itu menggunakan bawang putih. Nah kan bawang putih itu banyak ya, kayak gue naruh tuh ada 1 kilo lebih dan itu harus gue potong-potong dan itu di tangan panas coy. Beneran panas. Gue kira tuh kayak cuman apa sih bawang masa kok bisa menimbulkan panas, ternyata itu beneran coy. Beneran Iya, di tangan dan tuh lo tuh kayak panas. cuman motong doang kan. Iya, Ibaratnya gua kayak cuman motong. motong. Gimana kalau misalnya yang ditaruh di pergelangan tangan yang deket nadi-nadi itu tuh, itu kan dia emang sumber panas ya, emang di nadi tuh. Dan kelihatan juga dan kulitnya kan tipis, lebih tipis daripada kulit-kulit lain. Nah, itu lu bayangin aja semalaman. Ya makin Iya. kebakar dong. Ya kayak maksud gue, Alergi gitu. iya kayak ibu-ibu kan common di dapur ya, mereka lebih ini masak, mereka lebih tahu soal perbawangan ibaratnya gitu. Ini case-nya tentang bawang ini ya. Iya. Kayak kok nggak mikir ini kan bawang panas buat diparut atau di ini tuh udah di tangannya itu udah panas, dipotong gitu kan udah panas. Gimana itu ibaratnya dikompres kan itu jatuhnya. Iya, dikompres. Iya, kok bisa bisanya Bisa gitu. mikir gitu loh. Dan itu ada yang percaya tuh kayak gitu tuh. Ih banyak ternyata Ya tuh Allah. pas lo telusurin lagi ya itu tuh kayak tersebar juga di Facebook, di WhatsApp lain juga. Jadi tuh akarnya tuh kayak dari Facebook terus habis itu di forward sama si bapak-bapak atau si ibu-ibu ini. Terus dimasukin deh tuh ke grup keluarga atau grup pertemanan alumni segala macem itu. Iya, tapi kenapa mesti di grup ya? Iya, kenapa harus grup WA? Kenapa dia nggak ya udah lo sebar di Facebook aja atau lo di Twitter aja atau gimana gitu? Menurut lo kenapa, Tin? Annabelle lo aja deh. Kalau gue sih lebih ke kayak ini kan mereka itu udah lama nggak ketemu ya, kalau misalnya alumni nih mereka udah lama nggak ketemu atau nggak grup saudara jauh gitu kan, mereka pasti udah lama nggak ketemu juga. Nah itu menurut gue si nyokap bokap kita kah atau pak de bude kita kah itu kayak mau membuka obrolan gitu loh. Kalau gue sih lebih kayak ke mereka nggak ngerti platform lain aja sih. Kayak sumber informasi kayak mereka kalau SMS dikasih info kan biasanya tuh panjang tuh. Menurut penelitian dari USA bla bla profesor doktres apa sarjana bla bla, itu kan panjang banget. Nanti ntar kalau SMS kan pulsanya mahal Kak kalau disebarin nyedot ya pulsa kan? gitu ya. Iya, dan lebih mudah tuh lebih simpel kayaknya melalui WhatsApp aja. Soalnya kan ya mau lu naruh berapa kata juga kagak bayar, paling juga menguras kuota lo doang gitu sih. Jadi Paling pegel doang jari lo ngetik. Iya, makanya itu lebih kesebar banyak ke WhatsApp. Kalau lo gitu ya, kalau gue kan lebih kayak membuka pembicaraan dan ngobrol apa ya nih sama teman-teman gue atau sama saudara gue kayak gitu kan. Kalau misalnya dari mindset gue sih kayak gitu. Dan juga kayak lebih bisa, misalnya nih bokap gue nyeletuk nih, ntar pak de bude gue ntar nimpalin gitu ngejawab, jadi kan nanti ada tektokannya gitu loh, jadi merasa wah ada pride-nya gitu loh, wah gue digubris nih, jadi seru. Jadi seru. Oh nih. jadi mereka lebih berlomba-lomba untuk memberikan informasi yang sebenarnya nggak tahu itu benar apa enggak, ya nggak sih? Bener. Ih, gila smart AF. Wuhu. Tapi kalau sebenarnya kayak gitu tuh harus diedukasi nggak sih, Tin? Maksud gue kan kayak nggak semua berita yang tersebar di WhatsApp itu adalah benar dan tidak semua adalah bohong gitu. Jadi kita harus kayak pinter-pinter memilah-milah gitu nggak sih? Jadi gini nih Vanessa, kan generasi tua macam bapak ibu kita, macam pak de bude kita atau kakek nenek kita itu kan lebih gagap ya sama informasi yang berseliweran gini. Betul. Mestinya sebagai yang muda sih, yang lebih adaptif, kayak lebih memahami cara mengolah informasi kebenarannya tuh. Jadi sebelum membagikannya ke publik tuh harusnya dari kita ini sih yang Iya, kayak setuju. mengolahnya lagi.
Setuju. Karena kalau menurut gue kayak orang tua gitu, maksudnya yang ibu-ibu, bapak-bapak dan segenerasinya itu seangkatannya. Iya, gue setuju sama lo. Mereka lebih gampang percaya dengan berita-berita yang tersebar gitu, kayak tanpa lihat dulu itu sumbernya dari mana, tanpa di cross check dulu, lebih kayak gegabah gitu kali ya. Karena kan dulu nggak ada internet nih ya, jadi semuanya tuh serba cetak, serba televisi, serba radio, yang itu dimana harus lewatin proses editing sama editornya atau pemretnya kan. Nah itu kan pasti udah kesaring dong. Dan yang sekarang ini kan nggak kayak gitu lagi. Sekarang ini di internet tuh semua ada. Pinter-pinternya kita sekarang, bukan pinter-pinternya pemret tuh. Iya benar, jadi kayak semua orang tuh bisa ngebikin berita, bisa aja tuh iya, gue semua bikin, orang bisa bikin berita iya, sekarang. kayak gue bisa aja bikin telah ditemukan oleh Profesor Dr. Nanana dari Amerika bahwa pasir kucing bisa menangkal virus corona dengan cara menebarkan di setiap pojok ruangan gitu, bisa aja kan. Wow, yang ada kucing pipis di situ. Ya betul. Dan bisa aja orang-orang tua percaya akan hal itu. Jadi yang benar, balik lagi ke lo harus anak mudanya yang ibaratnya yang memfilter itu semua untuk ngecek juga apakah ini benar atau enggak kayak gitu. Betul. Tapi kalau misalnya anak mudanya nggak ada di grup gimana? Oh iya, kayak alumni gitu kan. Ya, nah masa lo tiba-tiba ujuk-ujuk dimasukin tapi alumni misalnya nih dari angkatan 59? Misalnya nih dari 45 orang kepala yang ada di grup WA alumni itu, masa sih nggak ada yang open minded gitu? Kalaupun ada, nggak tahu sih gue, nggak tahu. Kalau itu gue nggak tahu. Tapi paling biasanya tuh ibu-ibu gini nih, tipikal ibu-ibu ya, kalau misalnya dapat grup, pasti dia langsung bilang ke anaknya, Kak, mama kemarin abis ini baca dari grup ini kalau si ini adalah bakal bisa begini. Nah itu tuh saatnya kita memfilter. Saatnya. Nah iya iya benar. Walaupun kebanyakan kayak gitu. Iya, walaupun sebenarnya itu berita misalnya dari dokter siapa Andebles gitulah. Iya, dokter berambut pirang misalnya, itu kayak gitu. Itu misalnya dia kata dokter berambut pirang ini bisa menangkal gini-gini nih. Nah sebenarnya dari si anaknya sendiri sih harus yang pinter ngasih tahu, mah coba dicek dulu, lebih ke diingetin sih. Mentang-mentang si tagline-nya atau misalnya judulnya clickbait banget nih, jadi si mama nih percaya nih, si papa nih percaya nih, terus dia pasti ntar kayak berapi-api tuh cerita sama kita pasti. Iya benar. Kakak lihat deh, mbak lihat deh, ini kayak gini. Nah kitanya sendiri kayak, ih papa coba buka dulu itu infonya, kalau misalnya bukan dari yang source yang kredibel mah jangan deh, udah skip aja nih infonya dari si tante ini, si tante itu. Tapi soalnya kadang juga gini, kalau menurut gue ya, orang-orang tua tuh kayak percaya akan berita di WhatsApp karena mereka berpikir yang berita di TV adalah berita yang sudah diolah. Ya, kalau misalnya di WA tuh kalau lebih kayak yang bukan undercover, kayak yang gimana ya jelasin ya, kayak yang sebenarnya terjadi yang tidak ditayangkan di TV gitu. Ngerti gak lo maksud gue? Oh iya. Sebenarnya gitu kan? Sih juga kayak gitu. Orang tua kan suka ya yang kayak yang cepet faktanya. mereka doang yang tahu gitu. Iya mereka, benar, betul. Mereka ya tahu nih, terus habis itu disebar. Oh mereka jadi kayak pionir nih gitu. Nah iya, makanya mereka lebih percaya apa yang di WA daripada yang emang dari officialnya langsung, kayak misalnya dari bisa kita lihat berita atau mungkin website dari sebuah berita tersebut yang official kayak gitu sih. Nah, tadi kan udah tuh kita juga cerita tentang si bawang, berita hoax bawang itu, berita pasir kucing yang gue ngarang gitu kan. Betul. Jadi kesimpulan dari Anabel dan obrolan kita yang lumayan tidak agak berfaedah ini. Aduh, dia bingung. Ini adalah kalau gue bisa menarik kesimpulan, satu, jangan cepat percaya dengan apa yang sedang beredar sekarang. Kalaupun emang itu dari berita sekalipun di TV atau dari manapun, ada baiknya untuk
double check atau triple check ke yang memang bersangkutan kayak Iya, gitu. maksudnya jangan satu source aja, maksudnya banyak source lah yang lo cari. Benar, betul. Yang kedua, coba diedukasi lagi orang tua kita masing-masing untuk yuk pa bisa yuk, Pah, jangan bisa terlalu yuk, percaya. jangan kemakan kayak gitu-gitu yuk. Iya, dulu kan mama papa selalu bilang jangan percaya omongan orang ya. Nanti kalau disuruh ini jangan mau. Nah, sekarang lu balikin deh. Mapa dulu kan pernah bilang kalau ke aku jangan percaya sama orang. Coba sekarang Jangan diterapkan, coba percaya. jangan percaya sama berita-berita itu dulu. Berita Coba yang di cross check aneh-aneh. dulu. Iya, betul. Kalau misalnya harus ada sistem hukum yang jelas dan tegas gitu nggak sih sama yang suka nyebar-nyebarin hoax kan di emang udah ada. grup? Setahu gue udah ada hukumnya untuk penebar hoax. Tapi gue lupa harus tegas nih, harus tegas. itu apa ya. Tapi kan kalau untuk penebar hoax agar supaya bisa dihukum itu Tangkep. kan harus nyampe ke si ini dulu kan, ke penegak hukumnya. Sedangkan banyak banget yang hoax-hoax tersebar tuh tidak diproses oleh hukum gitu sih. Iya, maka dari itu gue meng-highlight kembali perlu ada sistem hukum yang jelas sekaligus tegas. Karena kok kayak abu-abu gini nih Betul. si sistem hukum kita yang ini. Kayak pelakunya tuh mesti ditangkep supaya orang-orang tuh sadar bahwa menyebarkan kayak informasi palsu lah ya, hoax ini mengandung konsekuensi yang sungguh berat. Dan juga untuk masyarakat jangan ragu untuk melaporkan kalau menemukan hoax gitu. Jadi saling membantu juga Ngingetin, ya. saling membantu ya. Kan kayak bude pakde kita, kayak om tante kita atau orang tua kita sebagai orang-orang yang lebih sensitif sama penegakan hukum ya, karena kan mereka lebih dulu hidup di zaman yang kayak gitu kan ya, agresi militer kah apalah itulah daripada kita kan gitu ya. Mereka gitu. sehingga akan lebih mikir-mikir gitu loh menurut gue kayak dalam bertindak. Mereka kan nggak ingin kayak kestabilan hidupnya yang sekarang di masa tuanya mereka yang sekarang ini keganggu, termasuk dengan dihukum karena menyebarkan hoax itu. Lo berat banget omongannya, dapet contekan ya lu ya? Oh Jujur iya. dah sama gue deh. Lo dapet contekan dari mana lo? Bisa-bisanya lo. Gini-gini gue tuh mau masuk hukum, anak intelek gue. Najong. Oke, jadi gue rasa sekian dulu apa namanya obrolan kita ngalor Nambah ngidul. lagi nggak sih satu? Gue ada tuh? lagi nih contekan Apa? gue. Apa? Ayo ini yang muda-muda kayak untuk berani koreksi sendiri orang tua kalian gitu, yang tua-tua, mau itu bapak lo, mak lo, ibu de lo, tante lo, kayak gitu-gitu. Kayak hal ini tuh berisiko menimbulkan benturan antar generasi sih, Wah, benturan. Oke, baik. antar generasi kan kayak, Iya, aduh iya. kok gue dikoreksi nih, kayak tante lo pasti kayak, aduh kok dia gitu sih ke gue, pasti kayak gitu kan. Namun setidaknya ya bisa ngebuka kayak diskusi gitu sih tentang etika dalam bersosial media. Setuju banget. Itu perlu di-highlight ya. Jadi Iya, etika dalam bersosial media, saling Ya, ngingetin. betul, Bener kata betul. Vanessa tadi. Oke, jadi sekian dulu berapa menit sih ngobrol. Gue gak tahu berapa menit obrolan ini. 10 jam anjir, udah kayak kompilasi. Wow, terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk waktunya ya, Clementine mau ngobrol sama aku. Soalnya aku juga bosan ya di rumah WFH mulu. Iya ya, kalau misalnya yang bukan lo juga ya. Apaan? Apa nih? Yaudah sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah denger. Jangan lupa kalau yang mau nonton podcast kita bisa cek di YouTube-nya Lucu-Lucu Video. Dan silahkan di like ya, dan di subscribe juga jangan lupa. Betul. Terus follow podcast kita. Dan jangan lupa follow Instagram kita. Enggak deh, kita enggak ada. Bohong. Sekian dulu podcast dari kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya bareng gue Vanessa dan Clementine. bye-bye. Bye-bye.